Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Hanji Setio, NPM 217536061, program studi manajemen informatika kelas 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang paket tracer 5.1.9 tentang investigate STP loop prevention. Nah, dalam video ini kita diminta untuk mengamati atau pengoperasian spanning tree protokol dalam jaringan switch sederhana yang memiliki jalur redundant. Nah, untuk instruksi yang pertama yaitu part 1, observe a configured spanning tree instance atau verifikasi koneksi STP. Nah, step yang pertama yaitu verification connectivity atau verifikasi koneksi. Nah, di sini kita diminta untuk mengeping dari PC1 ke PC2. Dari PC1 ke PC2 untuk memverifikasi koneksi antar host. Nah, di sini kita memanggilnya diminta harus berhasil. Kita coba kita masuk ke PC1. Rapid from 192.168.1.1 nah ini tandanya sudah berhasil. Kita masuk ke step yang kedua. Nah, step yang selanjutnya yaitu kita diminta untuk melihat status setiap switch yang ada pada paket tracer ini. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan perintah show spanning tree VLAN 1 untuk mengumpulkan informasi tentang semua status spanning yang ada pada setiap switch. Nah, di sini juga kita diminta untuk melengkapi tabel yang ada di bawah sini. Nah, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang port gigabyte. Langsung saja kita masuk ke dalam switch 1 untuk melihat status. Kita tekan perintah show Nah, di sini gigabyte 0/2/128.26.20. Nah, di sini kita bisa lihat giga 0/1 statusnya yaitu PWD, kemudian juga 02 statusnya valid juga. Lalu untuk switch breaknya di sini tidak ada. Nah, karena kita diminta untuk mengisi tabel sini, di sini saya sudah menyiapkan tabel yang sama seperti pada instruksi. Untuk switch 1 giga 001 di sini kita lihat untuk giga 0/1 statusnya PWD. Di sini kita ketik kemudian untuk root gridnya
karena di sini tidak ada, kita isi nol. Kemudian untuk giga 0/2 di sini statusnya FWD juga. Kemudian repeatnya 0. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita masuk ke switch 2. Kita ketikkan perintah yang sama seperti switch 1. Nah, di sini sudah muncul. Untuk giga 0/1 yaitu statusnya FWD. Kemudian kita lihat root rate-nya apakah ada atau tidak. Nah, di sini sudah muncul untuk root rate-nya di sini is the root. Nah, berarti kita isi yes. Kemudian untuk S2 gigabyte 0/2 nya yaitu FWD. Kemudian untuk root rate nya yes. Itu kita masuk ke switch 3. Nah, di sini sudah muncul. Untuk port gigabyte 0/1 di sini statusnya FWD. Kemudian untuk 0/2 yaitu BLK. Nah, untuk read rate-nya di sini tidak ada. Yaitu BLK. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Packet tracer use a different link light on one of the connection between the switch. Packet tracer ini menggunakan link light yang berbeda pada salah satu koneksi antar switch. Koneksi antar switch 1 dengan switch 3. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu what do you think this link light mean? Menurut Anda apa arti lampu pada antara penghubung dari switch 1 ke switch 3? Nah, di sini menunjukkan bahwa port tidak meneruskan frame karena berada dalam keadaan spanning tree. Karena tadi di sini kita bisa lihat untuk switch 3 statusnya yaitu BLK. Nah, dalam hal ini bisa disebut dalam keadaan pemblokiran. Nah, yang kedua yaitu what path will frame take from PC1 ke PC2? Apa jalur yang akan diambil dari frame PC1 ke PC2?
Nah, di sini mereka akan melanjutkan dari switch 1 ke switch 2 ini. Selanjutnya yaitu why do the frame not travel towards S3 atau switch 3. Mengapa bingkai ini tidak melewati S3? Karena alasan utamanya yaitu spanning tree telah menempatkan port gigabyte 0/2 ini pada S3 dalam mode pemblokiran karena statusnya yang BLK tadi ya. Nah, mengapa ini berbeda? Karena tidak ada frame yang dikirim atau diterima pada port tersebut. Selanjutnya yaitu why host spanning tree place port in blocking stage. Mengapa spanning tree menempatkan port dalam status pemblokiran? Karena jika semua port dapat meneruskan loop switching akan ada di jaringan. Nah, sedangkan switch loop dapat menurunkan kinerja jaringan dan bahkan menyebabkan jaringan tersebut gagal. Kita masuk ke part 2, ini yaitu observe spanning tree coverage. Amati coverage spanning tree pada spanning tree. Langkah yang pertama yaitu remove the connection between S1 dan S2. Maksudnya yaitu kita menghapus salah satu koneksi antara switch 1 dengan switch 2. Nah, kemudian open a CLI window on switch S3 and issue the command show spanning tree VLAN 1, leave the CLI window open. Nah, di sini kita diminta untuk membuka, kita hapus terlebih dahulu. Penghubung antara switch 1 dengan switch 2. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita diminta untuk membuka jendela CLI pada switch 3. Kemudian kita ketikkan perintah show spanning tree Nah, di sini untuk status pada gigabyte 0/1 tetap STD. Nah, kemudian di sini status untuk gigabyte 0/2 sudah berubah menjadi ARN atau WAR. Kemudian kita masuk ke step 2. Quickly return to the CLI from on switch 3 and isi the show spanning tree. Di sini kita diminta untuk kembali ke from CLI pada switch 3. Nah, yang kita sudah ketikkan tadi. Yang kedua yaitu use the up arrow key to recall the show spanning tree VLAN 1 command and issue repeatedly until the orange blinking light on the cable turns green. Observe the status port of giga 0/2. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan tombol kanan untuk mengingat perintah show spanning tree VLAN 1 yang kita keluarkan berulang kali hingga lampu yang tadinya di sini berwarna oranye sekarang berubah
menjadi warna hijau. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu what do you see happen to the status of G0/2 port during this process? Apa yang Anda lihat terjadi pada status port GB 0/2 ini selama proses ini? Nah, di sini kita bisa lihat status yang ada pada gigabyte 0/2 yang tadinya DLK kemudian berubah menjadi LRN. Kemudian we have observed the transition in perspective of information. Nah, di sini kita telah mengamati transisi dalam subport yang terjadi pada saat port panning 3 yang berpindah dari status pemblokiran ke status penerusan. Kemudian nanti verify connection by pinging from PC1 to PC2, your ping will be successful. Di sini kita diminta untuk memverifikasi koneksi dengan melakukan ping atau pemanggilan dari PC1 ke PC2. Sukses ya. Kita lihat. Kemudian are any port showing an orange light that indicates that the port is in a spanning tree state other than forwarding? Why or why not? Nah, di sini apakah ada port yang menunjukkan lampu saklar ini berwarna orange yang menunjukkan bahwa port berada dalam keadaan spanning tree selain meneruskan? Mengapa atau mengapa tidak? Nah, di sini bisa kita lihat tidak ada lampu tautan atau lampu saklar yang berwarna orange yang ditampilkan dalam paket ini, karena tidak ada lagi jalur redundant di dalam jaringan. Nah, di sini statusnya dalam keadaan status penerusan, tidak ada lagi status dalam pemblokiran. Nah, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.